Maya dan Aditya adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 12 tahun. Maya, seorang wanita mandiri, sibuk mengelola bisnis pakaian online yang sedang berkembang pesat. Selain bekerja, ia juga mengurus rumah tangga dan putra mereka, Ardi, yang kini berusia 10 tahun. Aditya, suaminya, bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar. Namun, kesibukan keduanya perlahan menjadi celah dalam hubungan mereka. Suatu malam setelah makan malam, Maya mengeluhkan rasa lelahnya kepada Aditya. "Mas, aku capek banget. Bisnis makin ramai. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin rumah. Ardi butuh perhatian. Belum lagi urusan bersih-bersih. Rasanya kayak semua beban ada di aku." Aditya menatap istrinya yang terlihat lelah. "Kenapa nggak cari babysitter aja? Aku yakin itu bisa bantu kamu banyak." Maya menghela napas. "Aku takut dapat orang yang nggak jujur. Tapi kalau begini terus, aku juga nggak tahu sampai kapan bisa bertahan." Setelah berdiskusi lebih lanjut, mereka memutuskan untuk mempekerjakan Bu Pawit, seorang babysitter parubaya yang berpengalaman. Kehadiran Bu Pawit membawa perubahan positif di rumah mereka. Ia menjaga Ardi dengan penuh perhatian dan membantu pekerjaan rumah tangga Maya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tubuh Bu Pawit yang mulai menua membuatnya tidak mampu menangani pekerjaan berat dalam jangka waktu lama. Suatu siang, saat memasak, ia pingsan di dapur. Maya yang sedang bekerja di ruang tamu mendengar suara benda jatuh dan segera menghampiri. "Bu Pawit, ibu nggak apa-apa?" tanya Maya panik sambil membantu Bu Pawit duduk. "Saya nggak apa-apa, Bu Maya. Mungkin tekanan darah saya turun," jawab Bu Pawit dengan suara lemah. Melihat kondisi Bu Pawit yang tidak memungkinkan untuk terus bekerja, Maya mulai berpikir untuk mencari penggantinya. Namun, Bu Pawit memberikan saran yang tidak terduga. "Bu Maya, saya punya anak, Lila. Dia juga biasa bekerja seperti saya. Kalau ibu setuju, mungkin dia bisa menggantikan saya sementara waktu." Maya awalnya ragu, tetapi akhirnya setuju karena ia membutuhkan bantuan segera. Keesokan harinya, Lila datang ke rumah mereka. Gadis itu berusia 22 tahun, berpenampilan menarik, dengan rambut hitam panjang dan sikap sopan. "Selamat pagi, Bu Maya. Terima kasih sudah menerima saya bekerja di sini," sapa Lila dengan senyuman kecil. Maya merasa sedikit lega melihat kepribadian Lila yang ramah. Namun, hal ini menjadi awal dari perubahan besar di rumah tangga mereka. Pada awalnya, Lila bekerja dengan baik. Ia cepat beradaptasi dengan tugas-tugas rumah tangga dan menjadi teman bermain yang menyenangkan bagi Ardi. Namun, Maya mulai merasakan sesuatu yang ganjil ketika Aditya tiba-tiba sering bekerja dari rumah. "Mas, kok akhir-akhir ini sering kerja di rumah? Biasanya kamu sibuk di kantor?" tanya Maya suatu pagi. Aditya hanya tersenyum. "Aku lagi ada proyek yang bisa dikerjain di sini. Lagian, aku juga pengen lebih dekat sama keluarga." Namun, alasan itu tidak sepenuhnya meyakinkan Maya. Ia beberapa kali melihat Aditya berbicara dengan Lila di taman belakang, bahkan tertawa kecil. Meskipun percakapan mereka terdengar biasa saja, Maya merasa ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Puncaknya terjadi suatu hari ketika Maya memarahi Lila karena pekerjaannya kurang rapi. "Lila, kalau bersihin kamar mandi itu harus teliti. Jangan sampai lantainya licin seperti ini," kata Maya dengan nada tegas. Namun, sebelum Lila sempat menjawab, Aditya tiba-tiba muncul dari ruang kerja. "Maya, kenapa kamu marah-marah terus sama dia? Lila udah kerja keras kok. Kamu tuh nggak pernah puas," katanya dengan nada tinggi. Maya terkejut. Ini adalah pertama kalinya Aditya membela orang lain di depan Maya, apalagi seorang babysitter. "Mas, aku cuma mau dia lebih teliti. Apa salah kalau aku menegur?" tanya Maya dengan nada tenang. Namun, Aditya hanya menggelengkan kepala dan pergi meninggalkan ruangan. Lila yang berada di tengah situasi itu hanya menunduk. Tetapi Maya tidak melewatkan senyum kecil di wajah gadis itu. Hari-hari berlalu, dan sikap Aditya semakin mencurigakan. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya dengan alasan pekerjaan,
Tetapi Maya sering menemukan aroma parfum asing di bajunya. Suatu malam, Maya memberanikan diri untuk berbicara. "Mas, aku merasa ada yang berubah dari kamu. Kamu nggak seperti dulu lagi," ucapnya sambil menahan air mata. "Apa maksudmu, Maya? Kamu terlalu banyak mikir. Aku capek sama kecurigaanmu," balas Aditya dengan nada dingin. Namun, insting Maya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba berbicara dengan Bu Pawit, yang datang ke rumah untuk menjenguk Lila. "Bu Pawit, saya merasa Lila dan Mas Aditya terlalu dekat. Apa saya cuma berlebihan?" tanya Maya hati-hati. Bu Pawit terdiam sejenak. "Bu Maya, kalau saya boleh jujur, saya juga khawatir. Saya sudah bilang ke Lila supaya jangan terlalu dekat dengan Mas Aditya. Tapi saya nggak tahu dia dengar atau tidak." Kata-kata Bu Pawit semakin memperkuat kecurigaan Maya. Namun, ia tidak memiliki bukti yang cukup untuk menuduh suaminya atau Lila. Maya semakin tenggelam dalam kecurigaannya. Setelah insiden gelang emas, ia mulai memperhatikan perubahan gaya hidup Lila. Gadis itu, yang awalnya hanya mengenakan pakaian sederhana, kini terlihat sering memakai barang-barang mahal seperti sepatu bermerek dan tas kulit elegan. Maya merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Suatu hari, ketika Lila pergi belanja bersama anaknya, Maya memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kamar Lila. Di dalam lemari, ia menemukan tas bermerek terkenal yang harganya jelas tidak terjangkau oleh gaji seorang babysitter. Maya menghela napas panjang. Dari mana dia dapat ini? Pikirnya. Malamnya, Maya mencoba berbicara lagi dengan Aditya. "Mas, aku rasa ada yang aneh sama Lila. Dari mana dia bisa punya barang-barang mahal seperti itu?" tanyanya hati-hati. Aditya yang sedang membaca koran hanya menjawab dengan nada dingin. "Kamu terlalu banyak mikir. Mungkin itu pemberian keluarganya." "Tapi Mas, tas yang dia pakai harganya jutaan. Apa masuk akal kalau keluarganya yang memberikannya? Aku cuma mau tahu kebenarannya." Aditya menurunkan koran dan menatap Maya dengan tatapan tajam. "Maya, kamu tuh selalu cari masalah. Kalau kamu nggak percaya sama dia, kenapa nggak langsung tanyain ke dia aja? Jangan tuduh sembarangan." Maya terdiam, tetapi hatinya semakin yakin bahwa Aditya menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Maya memutuskan untuk memeriksa laporan rekening Aditya. Ia meminta akses ke rekening itu dengan alasan untuk mengecek pengeluaran rumah tangga. Aditya, yang merasa tidak akan ketahuan, dengan santai memberikannya. Namun, Maya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada beberapa transaksi besar yang mencurigakan, termasuk transfer uang senilai 5 juta rupiah ke rekening atas nama Lila. "Mas, ini apa maksudnya?" tanya Maya sambil menunjukkan layar ponselnya. Aditya terlihat kaget tetapi segera mencoba mengendalikan situasi. "Oh, itu aku kasih ke dia karena dia butuh uang buat keluarganya. Kan Bu Pawit sering sakit. Aku cuma bantu." "Tapi, Mas, kenapa nominalnya sebesar ini? Dan kenapa kamu nggak bilang ke aku?" "Maya, aku nggak harus lapor semua hal ke kamu, kan? Aku ini kepala rumah tangga," balas Aditya dengan nada tinggi. Maya mulai merasa muak dengan sikap suaminya. "Mas, ini bukan cuma soal uang. Aku rasa kamu udah melampaui batas. Kalau kamu nggak mau jujur, aku yang akan cari tahu semuanya." Keesokan harinya, Maya berbicara dengan Bu Pawit yang kebetulan datang berkunjung ke rumah. "Bu, saya nggak mau menuduh, tapi saya rasa ada yang nggak beres antara Mas Aditya dan Lila. Apa Ibu tahu sesuatu?" Bu Pawit terdiam lama sebelum menjawab. "Bu Maya, jujur saya juga khawatir. Saya sudah berkali-kali menasihati Lila supaya tidak terlalu dekat dengan Mas Aditya. Tapi anak saya bilang kalau dia hanya bekerja sesuai tugasnya." Maya menatap Bu Pawit dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, kalau memang dia cuma bekerja, kenapa suami saya mentransfer uang sebanyak itu ke rekeningnya? Kenapa dia belikan barang-barang mahal?" Bu Pawit terlihat terkejut mendengar itu. "Saya benar-benar tidak tahu, Bu Maya. Kalau memang itu yang terjadi, saya akan bicara dengan Lila." Namun,
Maya merasa percakapan itu tidak akan mengubah apapun. Lila sudah terlalu nyaman di rumah itu, dan Aditya semakin terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada gadis itu. Puncak konflik terjadi beberapa hari kemudian ketika Maya mendapati Aditya membeli tas mahal di sebuah pusat perbelanjaan. Saat itu, Maya sedang kebetulan mengunjungi butik yang sama untuk membeli baju kerja. Dari kejauhan, ia melihat Aditya dan Lila berjalan bersama. Maya mendekat dan berusaha tetap tenang. "Mas, lagi apa di sini?" tanyanya sambil menatap tas yang dipegang Aditya. Aditya tampak gugup, tetapi ia segera menjawab, "Oh, aku lagi beliin sesuatu buat kamu." Kebetulan Lila ikut bantu milih. Namun, Maya sudah muak dengan kebohongan itu. "Buat aku? Kenapa kamu nggak ajak aku langsung? Dan kenapa Lila harus ikut?" Lila yang berada di samping Aditya terlihat gelisah. "Maaf, Bu Maya. Saya cuma ikut karena Mas Aditya yang minta." Maya menahan diri agar tidak membuat keributan di tempat umum. Namun, setelah mereka tiba di rumah, ia langsung mengonfrontasi Aditya. "Mas, aku nggak tahan lagi. Kamu mau sampai kapan sembunyi di balik alasan ini? Aku tahu kamu selingkuh dengan Lila." Aditya yang biasanya mengelak kini malah tersenyum sinis. "Kalau kamu udah tahu, kenapa kamu masih di sini? Pergi aja kalau kamu nggak suka." Maya tertegun mendengar jawaban itu. "Mas, kamu tega bilang itu? Ini rumah kita, keluarga kita." Namun, Aditya tidak peduli. "Maya, kamu cuma bikin ribet. Aku udah capek sama sikap kamu yang selalu curiga." Anaknya, yang mendengar pertengkaran itu dari kamarnya, merasa bingung dan marah. Ia mendekati Maya sambil bertanya, "Ibu, kenapa ibu sama ayah selalu bertengkar?" Maya mencoba menenangkan anaknya, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa sakitnya. "Nak, ibu cuma ingin semuanya kembali seperti dulu. Tapi terkadang, orang dewasa sulit untuk sepakat." Anaknya memeluk Maya, mencoba memberikan kenyamanan meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Sementara itu, Aditya semakin acuh. Ia bahkan tidak lagi mencoba menyembunyikan kedekatannya dengan Lila. Gadis itu sering terlihat duduk di sebelah Aditya saat mereka menonton TV, seolah-olah Maya tidak ada di rumah. Setelah perceraian resmi, Maya berharap bisa memulai hidup baru dengan anaknya. Namun, Aditya rupanya masih ingin menyulitkan hidup Maya. Dalam proses pembagian harta, ia bersikeras mengklaim bahwa semua aset keluarga, termasuk rumah yang mereka tinggali dan bisnis online yang telah Maya bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, adalah miliknya. Alasan Aditya sederhana, meskipun menyakitkan. Semua dokumen resmi, mulai dari surat kepemilikan rumah hingga rekening bisnis, menggunakan namanya. Maya berusaha melawan di pengadilan. Ia membawa semua bukti yang menunjukkan bahwa bisnis tersebut dibangun dari jerih payahnya, bahwa dialah yang bekerja siang dan malam untuk mengelola penjualan, berkomunikasi dengan pelanggan, dan memasarkan produk. Namun, semuanya sia-sia. Pengacara Aditya memanfaatkan celah hukum untuk memenangkan klaimnya. "Aku nggak percaya kamu bisa setega ini," ujar Maya suatu hari di ruang sidang setelah keputusan diberikan. "Bisnis itu adalah hidupku. Mas, aku membangunnya dari nol, sementara kamu hanya menonton dari jauh." Aditya hanya tersenyum tipis. "Kamu lupa siapa yang membiayai kebutuhan kita di awal? Aku kepala rumah tangga. Semua aset keluarga otomatis jadi milikku. Kalau kamu mau memulai hidup baru, silakan, tapi jangan bawa apa-apa yang bukan milikmu." Maya ingin berteriak, tetapi ia tahu itu tidak ada gunanya. Di mata hukum, semuanya memang tampak mendukung Aditya. Namun, ia bertekad untuk tidak membiarkan hal ini menghancurkan dirinya. Beberapa hari setelah keputusan pengadilan, Maya menerima pemberitahuan resmi bahwa ia harus segera keluar dari rumah yang selama ini ia tinggali bersama anaknya. Rumah itu, seperti bisnisnya, telah menjadi milik Aditya sepenuhnya. Maya mencoba mengajukan banding, tetapi proses itu akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sementara Aditya tidak membuang waktu untuk menekan mereka. Pada suatu sore, Aditya datang ke rumah bersama pengacaranya. "Maya,
yang baru saja menidurkan anaknya, membukakan pintu dengan tatapan marah. "Kamu benar-benar tega, Mas?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku dan anakmu harus pergi dari rumah ini? Kamu tahu kami nggak punya tempat lain." Aditya hanya menatapnya tanpa emosi. "Kamu punya 3 hari, Maya. Setelah itu, aku nggak mau lihat kamu di sini lagi. Rumah ini adalah hasil kerja kita bersama," seru Maya. "Aku yang membayar sebagian besar cicilan dari penghasilan bisnis itu. Kamu tahu itu. Tapi nama di surat tanahnya siapa?" Aditya menjawab dingin. "Aku nggak peduli dengan apa yang kamu katakan. Ini rumahku, dan aku nggak akan kompromi." Anak mereka, yang mendengar pertengkaran itu dari kamarnya, keluar sambil menangis. "Ayah, kenapa ayah seperti ini? Kita kan keluarga. Kenapa ayah nggak sayang sama kita lagi?" Namun, Aditya hanya melirik anaknya sekilas tanpa menanggapi. "Ini bukan urusan kamu, Nak," katanya sebelum kembali memalingkan wajah. "Kalian berdua harus pergi." Maya tahu bahwa berdebat lebih lama hanya akan menyakitkan. Ia memutuskan untuk menerima kenyataan pahit itu. Dalam 3 hari, dengan bantuan seorang teman dekat, Maya mengemas barang-barangnya dan mencari kontrakan kecil di pinggiran kota. Tempat itu jauh lebih sederhana daripada rumah yang biasa mereka tinggali, tetapi setidaknya ia dan anaknya memiliki tempat untuk memulai kembali. Setelah berhasil mengusir Maya, Aditya segera mengambil alih bisnis online yang telah ia rebut melalui pengadilan. Ia berpikir bahwa menjalankan bisnis itu akan mudah, seperti yang selama ini dilakukan Maya. Namun, ia segera menyadari bahwa bisnis itu lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Aditya tidak memahami bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan atau bagaimana menangani keluhan. Ia juga tidak memiliki kemampuan untuk membuat strategi pemasaran yang kreatif, seperti yang selalu dilakukan Maya. Dalam beberapa bulan pertama, pelanggan mulai mengeluh tentang pelayanan yang buruk dan penurunan kualitas produk. Beberapa pelanggan tetap bahkan berhenti membeli dari bisnis itu. Sementara itu, Maya yang telah kehilangan segalanya tidak menyerah. Dengan sisa tabungannya yang sedikit, ia mulai membangun kembali bisnis dari nol. Ia membeli barang dagangan sederhana dan menjualnya secara online dengan menggunakan akun baru. Awalnya, pendapatannya sangat kecil, bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, Maya tidak berhenti berusaha. Ia mulai mencari peluang baru, belajar strategi pemasaran yang lebih canggih, dan meminta bantuan teman-teman lamanya untuk mempromosikan usahanya. Salah satu temannya bahkan menawarkan modal kecil untuk membantu Maya memperluas usahanya. "Aku nggak tahu gimana caranya aku bisa balas budi ini," ujar Maya dengan mata berkaca-kaca saat temannya memberikan bantuan. "Kamu nggak perlu balas apa-apa, Maya. Aku cuma ingin lihat kamu bangkit lagi. Kamu orang yang kuat, dan aku tahu kamu bisa sukses seperti dulu," jawab temannya. Dalam waktu kurang dari setahun, usaha Maya perlahan mulai bangkit. Meskipun usahanya masih kecil, ia berhasil membangun reputasi yang baik di kalangan pelanggannya. Banyak dari mereka yang menghargai kerja keras Maya dan memilih untuk mendukung bisnisnya daripada bisnis yang kini dijalankan Aditya. Pada suatu hari, Aditya mencoba mendekati Maya lagi. Ia datang ke toko kecil yang baru saja disewa Maya untuk memperluas bisnisnya. "Kita perlu bicara," kata Aditya ketika Maya keluar dari belakang meja kasir. Maya menatapnya dengan dingin. "Apa lagi yang kamu mau, Mas? Bukannya kamu sudah mengambil semuanya dariku?" Aditya mencoba tersenyum. "Aku lihat bisnis barumu ini cukup sukses. Mungkin kita bisa kerja sama lagi, seperti dulu." Maya tertawa sinis. "Kerja sama? Maksud kamu, aku yang kerja keras, dan kamu yang ambil keuntungannya?" Aditya terlihat canggung, tetapi ia tetap mencoba meyakinkan Maya. "Aku cuma mau bantu kamu ngelola. Kita bisa bangun bisnis ini jadi lebih besar." Namun, Maya tidak tergoyahkan. "Dulu aku bodoh karena mempercayai kamu, tapi aku nggak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Bisnis ini adalah hasil kerja kerasku. Aku nggak butuh bantuanmu." Aditya mencoba membela diri,
Tetapi Maya tidak memberinya kesempatan. "Dengar, Mas, aku sudah cukup menderita karena kamu. Sekarang giliran kamu yang merasakan apa artinya kehilangan segalanya." Setelah percakapan itu, Maya merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa ia telah mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Anaknya, yang selalu menjadi motivasinya, kini tumbuh menjadi remaja yang mandiri dan pengertian. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, Maya tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Maya berhasil membangun kembali hidupnya, tetapi jalan yang dilalui Aditya justru semakin menurun. Bisnis yang dulu ia ambil alih dari Maya tidak pernah berjalan lancar. Setelah meninggalkan masalah keluarga dan kehilangan hak atas bisnis, Aditya merasa terperosok dalam dunia yang penuh dengan kebingungannya sendiri. Awalnya, ia merasa percaya diri. Menurutnya, bisnis itu hanya perlu sedikit sentuhan darinya, namun kenyataannya jauh berbeda. Tanpa keterampilan, tanpa pemahaman pasar, dan tanpa dedikasi, Aditya mulai merasakan dampak dari keputusan ceroboh yang ia ambil. Pelanggan mulai mengeluh tentang produk yang buruk dan pelayanan yang lambat. Aditya seringkali membiarkan banyak hal terabaikan, lebih sibuk dengan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan bisnis. Bahkan, ia jarang memberikan perhatian pada pemasaran atau komunikasi dengan pelanggan. Sementara itu, Maya yang mulai membangun bisnis kecilnya kembali mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pelanggan. Reputasinya yang dulu baik ternyata tidak mudah rusak. Bahkan, orang-orang yang dulu berhubungan dengan bisnisnya pun banyak yang kembali membeli dari Maya, bukan dari Aditya. Mereka tahu betul bagaimana cara Maya bekerja dan menghargai dedikasinya. Aditya, yang semula merasa bahwa ia akan bisa menggantikan Maya dengan mudah, mulai kewalahan. Sebagian besar waktu dan energi yang ia curahkan untuk bisnis itu tidak membuahkan hasil. Sementara utang semakin menumpuk, ia terjebak dalam pola yang sama, mencari cara cepat untuk mendapatkan keuntungan, namun hasilnya malah semakin memperburuk keadaan. Suatu pagi, Aditya menerima telepon dari pengacara perusahaannya yang memberitahukan bahwa mereka akan segera menghadapi masalah besar dengan beberapa kontrak yang belum terbayar. "Kamu harus bayar utangnya, atau kita bisa kehilangan lebih banyak lagi," kata pengacara itu dengan nada serius. Aditya memegang kepalanya. Masalah utang itu tak lagi bisa dihindari. Uang yang ia ambil dari penjualan barang-barang milik Maya dulu ternyata habis begitu saja, digunakan untuk menutupi kerugian di bisnisnya yang terus-menerus merugi. Ia tidak punya cukup uang untuk membayar utang dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Aditya bertanya-tanya dalam kebingungannya. Namun, tidak ada jawaban yang bisa memberi kelegaan. Ia menyadari bahwa keputusan untuk menyingkirkan Maya dari hidupnya dan merebut semuanya dari wanita yang dulu ia cintai hanya berakhir dengan kehancuran dirinya sendiri. Maya, yang pernah ia anggap lemah dan tak berarti, sekarang justru menjadi bukti bahwa kerja keras dan dedikasi lebih bernilai daripada sekadar memanfaatkan orang lain. Ketika Aditya mendatangi bank untuk meminta pinjaman demi menutupi kerugian, ia disambut dengan penolakan. "Maaf, Tuan Aditya, status kredit Anda sekarang sangat buruk. Kami tidak dapat memberikan pinjaman apapun." Aditya merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Ia tidak hanya kehilangan bisnis yang dulunya menghidupi mereka, tetapi juga masa depan yang tadinya ia impikan. Di sisi lain, Ibu Aditya, yang selama ini sering sakit-sakitan, mulai mengalami penurunan kondisi kesehatan yang signifikan. Aditya yang semula sibuk dengan urusan bisnis, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ibunya membutuhkan perawatan yang lebih intensif. "Ibu butuh operasi, Mas. Kalau tidak, kesehatannya akan semakin menurun," kata dokter yang menangani ibunya. Aditya merasa cemas, namun di sisi lain, ia tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya rumah sakit yang sangat tinggi. Seluruh kekayaannya yang dulu ia kira akan membawa kemewahan kini hanya membawa masalah tanpa solusi. Tidak hanya kehilangan bisnis, ia juga terperosok dalam lingkaran utang yang semakin menjeratnya, sementara kondisi ibunya semakin memburuk. Aditya mencoba untuk meminjam uang dari beberapa teman, namun mereka menolak memberinya pinjaman. Teman-temannya yang dulu sering ia ajak menikmati hidup dengan gaya mewah kini merasa jauh dari dirinya,
terlebih setelah mendengar kabar tentang kebangkrutan yang menimpanya. Mereka yang dulu menaruh kepercayaan padanya merasa kecewa dan mulai menjauh. Suatu malam, Aditya duduk termenung di ruang tamu rumahnya yang kosong. Ia memandangi gambar pernikahannya dengan Maya yang terbingkai di dinding. Semua kenangan itu kini terasa sangat jauh, seolah sudah terhapus dari hidupnya. Ia teringat betapa Maya selalu mendukungnya, berusaha membantunya ketika mereka berjuang bersama. Aditya kini menyadari betapa salahnya ia ketika memilih untuk mengkhianatinya, mempercayakan dirinya pada hubungan dengan Lila, dan merampas segala sesuatu dari Maya. "Maya, aku minta maaf," bisiknya kepada foto itu. "Aku nggak tahu kenapa aku bisa begini. Aku bodoh." Namun, meskipun ia menyadari kesalahannya, sudah terlambat untuk memperbaikinya. Maya sudah jauh lebih baik tanpa dirinya. Dalam waktu yang sama, ia juga melihat betapa suksesnya Maya kini. Tidak hanya bangkit, Maya bahkan bisa mengelola bisnis dengan lebih baik, lebih profesional, dan penuh kasih sayang terhadap pelanggan. Aditya merasa begitu kecil ketika membandingkan dirinya dengan Maya yang kini semakin bersinar. Ia sadar bahwa hanya dirinya sendiri yang bertanggung jawab atas kehancuran yang menimpanya. Sementara itu, Maya dengan tekadnya yang kuat mampu mengubah segala penderitaan menjadi keberhasilan. Di tengah kesulitannya, Aditya masih sering terjaga di malam hari, memikirkan segala yang telah ia perbuat. Ia merindukan keluarga yang dulu ia miliki, terutama anaknya. Namun, setelah perbuatannya yang begitu kejam terhadap Maya, ia tahu bahwa kesempatan untuk mendapatkan kembali kasih sayang mereka hampir tidak ada. Hari-hari Aditya kini penuh dengan penyesalan dan kekosongan. Ia tak lagi memiliki sumber kebahagiaan. Bisnis yang dulu ia anggap akan mengubah hidupnya justru menjadi sumber kehancuran. Ibu yang sakit membuatnya semakin terpuruk, dan di luar itu, kehidupan sosialnya semakin hancur. Teman-teman yang dulu ia anggap sahabat mulai menjauh, dan ia tak punya siapa-siapa lagi untuk berbagi. Aditya menyadari bahwa dirinya telah kehilangan lebih dari sekadar uang dan bisnis. Ia telah kehilangan harga dirinya. Dalam kesunyian malam, dengan tubuh lelah dan pikiran yang terbelenggu oleh penyesalan, Aditya hanya bisa menangis, meratapi segala keputusan yang telah menghancurkan hidupnya. Aditya semakin terperosok dalam situasi yang semakin buruk. Setelah kehilangan hampir seluruh asetnya, ia merasa bahwa satu-satunya hal yang masih bisa memberinya sedikit kebahagiaan adalah hubungan dengan Lila, mantan babysitter anaknya yang telah dia jalin sejak perceraian. Namun, meskipun Lila tampaknya bisa mengisi kekosongan dalam hidupnya, hubungan mereka pun tidak bertahan lama. Keputusan Aditya untuk menggulingkan Maya dari hidupnya dengan menggantikan posisi istri dengan Lila kini menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya lebih jauh. Hubungan mereka semakin tegang setelah Aditya mengalami kesulitan finansial yang begitu besar. Lila, yang semula terlihat menerima keadaan Aditya dengan penuh pengertian, mulai kehilangan kesabaran. Tidak hanya karena masalah keuangan yang semakin parah, tetapi juga karena sikap Aditya yang semakin melarikan diri dari kenyataan. Lila merasa bahwa dia terlalu banyak berkorban dalam hubungan ini, dan situasi semakin memburuk. Suatu malam, Lila akhirnya mengungkapkan perasaannya dengan tajam. "Aditya, aku nggak bisa terus begini. Kamu nggak bisa terus mengandalkan aku. Aku bukan penyelamat hidupmu. Aku datang ke sini karena cinta, tapi aku nggak bisa terus ada dalam kegagalanmu ini." Aditya hanya terdiam, mencoba mencari kata-kata untuk membela dirinya. Tapi dia tahu betul bahwa hubungan mereka sudah tak sekuat dulu. Segalanya berubah sejak ia meninggalkan Maya, dan ia sendiri tidak bisa memperbaiki apapun. "Lila, aku berjanji akan bangkit lagi. Aku akan memperbaiki segalanya. Aku hanya butuh sedikit waktu," ujar Aditya dengan suara yang terdengar penuh penyesalan. Namun, Lila tidak bisa lagi bersabar. "Waktu? Kamu sudah habiskan seluruh waktu itu. Aditya, aku sudah berusaha mendukungmu. Tetapi lihat hasilnya. Kamu bahkan kehilangan segalanya, termasuk dirimu sendiri. Aku nggak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Kamu terus terjebak dalam penyesalan dan masa lalu, sementara aku ingin masa depan. Aku nggak bisa hidup seperti ini."
Lila pun berdiri dan mengumpulkan barang-barangnya. Aku tidak akan terus bersama seseorang yang hanya bisa menyalahkan semua orang di sekitarnya. Kalau kamu tidak bisa berubah, aku tidak bisa tetap tinggal. Aditya mencoba untuk memegang tangannya, tapi Lila menarik tangannya dengan cepat. Jangan sentuh aku. Aku pergi. Ini sudah selesai, Aditya. Aditya berdiri kaku, tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa seperti kehilangan dunia. Selama ini, ia menganggap Lila sebagai pengganti Maya, sebagai orang yang bisa memberikan kebahagiaan yang hilang dalam hidupnya. Tetapi kini, ia merasa seolah dunia sudah meninggalkannya. Lila pergi begitu saja, dan Aditya hanya bisa menatap kepergiannya dengan perasaan kosong. Aditya merasakan beban yang lebih berat setelah perpisahan itu. Tidak hanya bisnisnya yang bangkrut, tetapi juga hubungan yang ia bangun dengan Lila hancur begitu saja. Kini, ia benar-benar merasa sendirian. Ibunya yang sakit-sakitan, bisnis yang gulung tikar, dan Lila yang pergi meninggalkannya. Ia menyadari bahwa keputusan-keputusan yang ia buat selama ini telah membawanya ke jurang kehancuran yang tak terelakkan. Malam-malam Aditya dipenuhi dengan kesendirian. Ia tak bisa tidur karena penyesalan yang datang bertubi-tubi. Ingatan tentang Maya, Lila, dan bagaimana semuanya berubah dalam sekejap terasa menyiksa. Ia teringat betapa dulu Maya begitu berjuang untuk keluarga mereka, memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka dan untuk dirinya. Namun, ia membuang semuanya demi kesenangan sesaat dengan Lila dan membiarkan bisnis yang dibangun Maya hancur begitu saja. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Pikir Aditya dalam kesunyian malam. Kenapa aku harus menghancurkan semua yang berharga dalam hidupku? Ia mulai mengingat momen-momen bersama Maya, bagaimana mereka menghabiskan waktu bersama, bagaimana mereka berjuang sebagai pasangan. Tetapi sekarang, Maya sudah pergi, menjalani hidup barunya, dan bahkan bisnis yang dulu ia bangun pun semakin berkembang, sementara Aditya hanya terjebak dalam kenangan pahit. Aditya pun kembali mengingat saat-saat indah ketika mereka masih bersama. Bagaimana Maya dengan sabar mendukungnya, meski ia tak selalu menghargainya. Dan kini, Maya sudah membangun kembali hidupnya, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Ia merasa sangat kecil dibandingkan dengan Maya yang kini sukses. Perasaan iri bercampur dengan penyesalan yang mendalam. Aditya merasa kehilangan segala sesuatu yang berharga dalam hidupnya, baik itu keluarga maupun kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Pada suatu hari, Aditya memutuskan untuk menemui Maya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk meminta maaf, meskipun ia merasa sangat malu dan takut. Ia berharap, meskipun sedikit, Maya mau mendengarnya dan mungkin memberikan sedikit kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Maya, yang sekarang sudah jauh lebih stabil dan sukses, terkejut melihat Aditya datang ke tokonya. Ia sudah hampir melupakan semua kenangan buruk yang pernah terjadi, tetapi kehadiran Aditya mengingatkannya kembali akan kesedihan dan rasa sakit yang pernah ia rasakan. Maya, aku tahu aku telah banyak menyakitimu. Aditya mulai dengan suara